Kita akan masuk pada topik 2 tentang perusahaan dan laporan keuangan. Definisi perusahaan adalah sebuah organisasi yang beroperasi dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan dengan cara menjual produk kepada pelanggan. Sedangkan jenis perusahaan berdasarkan outputnya atau hasil perusahaannya, yang pertama adalah perusahaan jasa, 2 perusahaan dagang, dan 3 perusahaan manufaktur. Berikut adalah contoh-contoh dari perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menghasilkan jasa bukan berupa barang atau produk kepada pelanggan. Sedangkan yang dimaksud dengan jasa adalah tugas atau aktivitas yang dilakukan untuk seorang pelanggan atau aktivitas yang dijalankan oleh seorang pelanggan dengan menggunakan produk atau fasilitas dari organisasi atau perusahaan. Perusahaan jasa memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah ketak berwujudan atau intangibility. Dalam hal ini, pembeli tidak dapat melihat, merasakan, mencicipi atas suatu jasa sebelum jasa tersebut dibeli. Yang kedua adalah ketidakterpisahan atau inseparability. Produsen dan pembeli jasa biasanya harus melakukan kontak langsung pada saat pertukaran. Yang ketiga adalah keanekaragaman atau heterogeneity, di mana dalam hal ini peluang variasi yang lebih besar pada penyelenggaraan jasa daripada produksi dari sebuah produk. Kemudian keterlenyapan atau tidak tahan lama atau disebut juga sebagai perishability, di mana dalam hal ini jasa tidak dapat disimpan untuk kegunaan di masa depan pelanggan. Berikut adalah jenis-jenis kegiatan penyediaan jasa. Banyak bukan? Berikut adalah contoh-contoh perusahaan dagang. Perusahaan dagang pada dasarnya adalah membeli dan menjual kembali barang tanpa pengolahan lebih lanjut. Dan berikut ini adalah karakteristik operasi dari perusahaan dagang. Selanjutnya adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur akan mengkonversi bahan baku atau mentah menjadi produk jadi melalui proses produksi atau pabrikasi. Berikut adalah jenis perusahaan berdasarkan kepemilikan. Yang pertama adalah proprietorship, yaitu perusahaan perorangan. Yang kedua adalah partnership, yaitu perusahaan persekutuan. Dan yang ketiga adalah corporation atau perusahaan perseroan. Perusahaan perorangan memiliki karakteristik yaitu mudah dikelola, kemudian biaya operasional lebih rendah atau murah, namun kekurangannya adalah sumber daya terbatas hanya pada kekayaan pribadi. Tanggung jawab juga tidak terbatas risiko sampai pada harta pribadi. Sedangkan perusahaan persekutuan, keuntungannya adalah sumber pemodalannya lebih baik dibandingkan perusahaan perorangan, perlu adanya kemampuan manajemen, kemudian kekurangannya tanggung jawab juga tidak terbatas karena risiko sampai pada harta pribadi. Nah, bagaimana dengan perusahaan perseroan? Perusahaan perseroan dibentuk berdasarkan peraturan atau regulasi pemerintah sebagai suatu badan hukum yang terpisah. Kemudian keuntungan dari perusahaan perseroan ini adalah tentunya kemampuan yang lebih besar karena bisa menarik modal dengan cara menerbitkan saham. Sedangkan kekurangannya adalah pengenaan pajak oleh pemerintah atas berbagai aktivitasnya. Kalau kita lihat di sini bahwa akuntansi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu bisnis. Dan bagaimana pengaruh akuntansi? Kita lihat akuntansi di sini adalah sebuah sistem yang mengidentifikasi dan mencatat, kemudian tujuannya juga untuk mengkomunikasikan informasi-informasi yang relevan, reliable, dan juga comparable, tentunya kepada pengguna untuk pengambilan keputusan. Sedangkan proses penyediaan informasi itu sendiri itu dimulai dengan mengidentifikasi siapakah stakeholders yang membutuhkan informasi tersebut, apakah internal atau eksternal. Sehingga dari situ akan dapat diputuskan jenis-jenis informasi apa saja yang dibutuhkan oleh stakeholders tersebut. Kemudian apabila sudah, perlu didesain sebuah sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan informasi stakeholders tersebut. Nah, dalam hal ini, sistem informasi akuntansi akan merekam kejadian dan aktivitas dari perusahaan. Selanjutnya, yaitu adalah mempersiapkan laporan keuangan untuk para stakeholders. Nah, laporan keuangan ini dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi tersebut. Berikutnya adalah laporan keuangan. Pelaporan akuntansi yang berisi informasi keuangan dan ditujukan untuk pihak eksternal disebut dengan laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan laba rugi melaporkan pendapatan dan beban pada periode tertentu berdasarkan prinsip pengakuan pendapatan dan beban. Bila jumlah pendapatan melebihi beban, maka terjadi laba.
Sebaliknya, jika jumlah beban melebihi pendapatan maka terjadi rugi. Selanjutnya adalah tentang laporan perubahan ekuitas. Pada laporan perubahan ekuitas kita akan bisa melihat seberapa besar laba yang ditahan. Kemudian penyusunan laporan perubahan ekuitas ini bisa kita lakukan setelah menyelesaikan laporan laba rugi. Karena untuk menyusun laporan perubahan ekuitas itu perlu diketahui dulu berapa laba atau rugi dari perusahaan. Kemudian setelah kita menyelesaikan laporan perubahan ekuitas, barulah kita bisa menyusun laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan melaporkan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas dari pemegang saham pada tanggal tertentu. Selanjutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas terdiri dari 3 bagian, yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Laporan arus kas, aktivitas operasional, melaporkan ringkasan penerimaan kas dan pembayaran kas dari kegiatan operasional. Sedangkan laporan arus kas untuk aktivitas investasi melaporkan transaksi kas untuk perolehan dan penjualan aset yang relatif permanen. Laporan arus kas aktivitas pendanaan melaporkan transaksi kas yang terkait dengan investasi kas oleh pemegang saham, pinjaman maupun dividen. Oke, itu semua adalah materi tentang perusahaan dan laporan keuangan. Berikutnya kita akan masuk ke topik tentang persamaan